البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Asy-Syirniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, hadis yang kemarin yang kita baca yaitu seputar adab di dalam rumah. Adab ini mencakup suami dan istrinya, istri dan suaminya, kemudian bapak dengan anaknya, anak dengan bapaknya, atau ibu dengan anaknya, anak dan ibunya. Intinya di dalam rumah. Yang kesimpulannya, kalau di dalam kekeluargaan itu ada yang namanya arifq, kelemah lembutan, pasti akan terwujudkan yang namanya keluarga al-mawaddah, sakinah, warahmah. Keluarga yang mawaddah, saling menyayangi. Sakinah, tenang, tentram. Rahmah, saling menyayangi, mencintai, menyayangi. Kalau ada rifq, yaitu kelemah lembutan dalam keluarga. Tapi kalau di dalam keluarga semuanya bengis, semuanya keras, paham ya? Akan terjadi keributan. Naam. Tafadhal barakallahu fikum, hadisnya dibaca. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo. Ayo tamam. Ayo, rawahu. Ayo, naam. Ahsanta barakallahu fiik. Ayo. Tafadhal. Udah hafal? Ayo. Tafadhal. Azza wa Jalla, إذا أراد الله سبحانه وتعالى بأهل البيت فأدخل عليه khairan. فأدخل بأهل البيت فأدخل خيرا. Idza arada Allah Azza wa Jalla بأهل البيت khairan. Ayo. فأدخل عليه رواه أحمد. Ayo. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Idza arada Allah Azza wa Jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa. Rawahu Ahmad. Naam, tafadhal. Ayo.
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ya. Rahu? Ayo, na'am, ahsant. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo, bismillah. La'anha. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta 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 barakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ah. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Ayo, bismillah, tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Ayo, bismillah, tafadhal. Ayo. Yang terakhir. Dikondisikan itu. Ayo. Adkhala minhum rizqa minhum idza arada Allah azza wa jalla ayo ulangi dulu idza arada Allah azza wa jalla beringat azza wa jalla minhum rizqa adkhala alaihim adkhala alaihim rizqa. Nanti kalau menghafal dikondisikan minhum alaihim anhum dah beda artinya nanti. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan berikutnya, perhatikan baik-baik, pendek juga hadisnya bisa dihafal juga. Yang tidak punya kitabnya mengkondisikan. Ayo, yang punya kitabnya simak baik-baik, jangan tengok kanan kiri. Ibrahim. Qala al-mu'allif asbahullah adabul mabit al-jama'i. Adab tidur atau bermalam secara bersamaan. Jadi bermalam secara bersamaan itu maksudnya ya satu ruangan, masjid, asrama. Adabnya bagaimana? Kalau antum taruhlah masuk ke asrama, masuk ke ruangan yang orang tidur bersamaan banyak, ya seperti pondok, seperti ma'had misalkan. Apa yang harus antum ucapkan? Salamnya keras atau pelan? Itu maksudnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang diinginkan di sini nanti adalah bagaimana adabnya ketika antum masuk dalam kondisi mereka itu tidur gitu loh. Paham ya? Antum masuk dalam kondisi mereka apa? Tidur, itu bagaimana? Nah, barakallahu fikum, kita lihat hadisnya. Anil Miqdad Ibn al-Aswad. Al-Miqdad Ibn al-Aswad. Paham ya? Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu anhu sahabiyun jalil. Nah, beliau hadisnya sangat ma'ruf, di antaranya mengenai apa? Mengenai larangan kita menjerumuskan diri atau ikut campur dalam fitnah dalam kondisi kita tidak mengetahui hakikatnya. Paham ya? Yaitu hadisnya Al-Miqdad Ibn Aswad radhiyallahu anhu, "Innas sa'ida laman junibal fitan, innas sa'ida laman junibal fitan, innas sa'ida laman junibal fitan, wa laman ibtuliya fasabara fawaha." Artinya apa? Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Hadisnya rawahu Abu Dawud tadi, yang saya bacakan tadi ya. Nah, sampai beliau ulangi 3 kali. Barang siapa yang diuji dengan suatu ujian kemudian dia bersabar, alangkah beruntungnya dia. Paham ya? Diuji bersabar. Nah, jadi Anil Miqdad Ibnu siapa tadi? Ibnul Aswad. Paham ya? Jangan sampai lupa. Anil Miqdad Ibnul Aswad. Jadi bapaknya dikenal namanya, nisbahnya seperti itu. Anil Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaji'u minal lail.
fa yusallimu tasliman la yuqidu na'iman wa yusmi'ul yaqdan. Al-haditsa mukhtasaran. Paham ya? Naam. Jadi di sini kalau misalkan antum mau dibaca al-haditsu bisa di sini. Al-haditsu mukhtasaran. Maksudnya hadal hadits mukhtasaran. Hadis ini diriwayatkan secara ringkas. Naam. Tapi kalau misalkan dikatakan maf'ul bih, biasanya bisa juga al-haditsa, akmilul haditsa mukhtasaran. Naam. Tapi di sini barakallahu fikum syahidnya bukan lafaz al-hadits. Syahidnya di sini antum perhatikan hadisnya riwayat Muslim. Adabnya bagaimana ketika orang masuk ke dalam suatu ruangan yang di situ banyak orang tidur. Perhatikan ini ya. Banyak orang tidur, apakah antum perlu teriak-teriak assalamualaikum atau bagaimana? Kita lihat. Dahulu Rasulullah SAW yaji'u minal lail, datang di malam hari. Fa yusallimu tasliman, beliau mengucapkan salam dengan suatu salam. La yuqidu na'iman wa yusmi'ul yaqdan, masyaallah. Salamnya beliau itu tidak sampai bangunkan orang yang tidur, namun didengar orang yang sadar. Jadi orang yang belum tidur atau orang yang masih ngantuk-ngantuk ini dengar, tapi tidak sampai bangunkan orang yang tidur. Berarti bagaimana? Enggak pelan banget, enggak keras banget. Ya sedang. Assalamualaikum. Paham ya? Kalau ada orang tidur, kemudian ada yang masih belum tidur, di situ misalkan antum mengucapkan assalamualaikum. Kedengaran enggak kira-kira? Kedengaran. Yang belum tidur dengar, yang tidur tidak terbangun. Paham belum? Nah, barakallahu fikum berarti menunjukkan tidak terlalu keras. Tidak terlalu keras apa? Di dalam mengucapkan salam tersebut. Tapi salamnya didengar orang yang masih sadar yang belum tidur, tapi tidak sampai bangunkan orang yang tidur. Mahum salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Ayo. Naam, kita lihat penjelasannya bawahnya itu. Kata beliau, qala syarih wa sabahullah, hadza fihi adabus salam 'alal aiqat fi mawdi'in. Perhatikan Bapak ini. Hadza fihi adabus salam 'alal aiqat fi mawdi'in fihi niyamun aw man fi ma'nahum. Masyaallah. Di sini dalam hadis ini terdapat adab-adab salam yang disampaikan kepada aiqat. Apa aiqat? Orang-orang yang masih sadar belum tidur. Ya masih santai-santai, masih persiapan tidur. Kan kadang ada orang yang mau tidur itu enggak bisa langsungan. Jadi persiapan dulu, berbaring, paham ya? Sehingga ketika ada orang salam itu dengar dia. Paham ya? Naam. Fi mawdi'in fi niyam, yaitu adab mengucapkan salam di tempat yang situ ada orang tidur. Niyam itu orang-orang yang tidur, niyam. Paham ya? Auman fi ma'nahum, atau yang semakna dengan mereka. Paham ya? Maksud semakna dengan mereka ya seperti contohnya di majelis seperti ini. Kan orang lagi tenang, duduk ya kan? Kalau mengucapkan salam ya assalamualaikum. Sehingga yang dengar pun jawab, yang tidak dengar pun tidak terganggu. Paham ya? Seperti itu. Naam. Wa annahu yakunu salaman mutawassitan bainar raf'i wal mukhafatah. Yaitu bahwasanya apa? Bahwasanya ucapan salam tersebut adalah salam mutawassitan, salam yang pertengahan. Pertengahan antara ar-raf' mengangkat suara, wal mukhafatah yaitu memelankan. Raf' itu mengangkat suara, mukhafatah itu memelankan. Jadi, barakallahu fikum seperti itu. Bihaitsu yasma'ul aiqat wala yuhawwish ala ghairihi. Masyaallah. Dari sisi apa? Dari sisi orang yang sadar yang belum tidur pun dengar, tapi tidak mengganggu yang lainnya. Paham ya? Tidak membuat gaduh, yang harus itu membuat gaduh. Tidak membuat gaduh, tidak membuat ribut yang lainnya. Jadi yang belum tidur dengar, yang tidur tidak sampai terbangun. Paham ya? Berarti ucapan salamnya keras atau enggak? Enggak keras, enggak terlalu keras, enggak terlalu pelan. Mohon salah ya. Nah, seperti itu. Ikhwan fid din azza wa jazakumullah. Di sini dalam hadis ini perhatikan baik-baik. Menunjukkan bagaimana adab yang sangat mulia yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Dalam kondisi
orang-orang dalam keadaan tidur, beliau bagaimana caranya tidak sampai mengganggu mereka. Nah, tidak sampai mengganggu mereka. Dalam artian bagaimana? Ucapan salamnya pun beliau tidak mengeraskan, tidak terlalu keras, kemudian juga tidak memelankan terlalu pelan sekali. Jadi orang yang masih belum tidur nyenyak itu dengar gitu loh. Sehingga jawab. Yang sudah tidur enggak terganggu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian juga dalam penyebutan hadis ini ada lafaz mukhtasaran. Lafaz mukhtasaran itu menunjukkan bahwasanya menukilkan hadis secara ringkas itu boleh. Diringkas walaupun enggak sempurna. Contohnya, hadis Umar bin Khattab muttafaqun alaih. Innamal a'malu binniyat. Sempurna belum? Sempurna belum lafaz itu atau masih ada tambahannya? Masih ada tambahannya, tapi antum meriwayatkan diringkas boleh. Innamal a'malu binniyat. Dah, diam. Paham belum? Diambil intinya. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Kemudian disebutkan di bawahnya misalkan mukhtasaran, disebutkan dalam keadaan ringkas. Boleh. Selama tidak mengubah makna dan tidak merusak makna dan tidak mengurangi. Paham belum? Nah, jadi motongnya itu enggak sembarangan. Atau enggak boleh innamal a'malu, dah tutup itu toh. Motongnya segitu toh, enggak boleh. Karena orang belum paham, tapi harus disempurnakan walaupun tidak semuanya. Innamal a'malu binniyat. Nah, padahal hadis ini sempurna belum? Belum, masih ada tambahannya. Paham ya? Jadi meringkas hadis itu boleh, nah tapi diletakkan pada tempatnya. Diletakkan pada tempatnya sehingga sesuai dan tidak keliru Nah, barakallahu fikum potongannya. Naam. Ikhwan fi din azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kemudian di sini disebutkan yaji'u minal lail. Kenapa dikatakan minal lail? Karena kalau tidur yang umum itu nama yanamu raqada yarqudu. Tapi kalau bata yabitu seringnya dipakai untuk tidur malam. Istilahnya gitu. Bermalam. Lafadznya apa? Bata yabitu. Bata fulanun 'inda fulan. Si fulan bermalam di rumahnya si fulan. Paham ya? Lafadznya bata yabitu. Tapi kalau nama yanamu tidur umum, pagi, sore, siang, malam, nama yanamu. Paham? Raqada yarqudu, tidur juga artinya, umum juga. Tapi kalau bata yabitu itu bahasa Arab, artinya tidur juga, cuman tidur di malam hari. Paham belum? Bedanya. Inilah termasuk Nah, barakallahu fikum bahasa Arab yang bisa dikatakan banyak lafaz-lafaznya tapi terkadang maknanya itu beda gitu loh. Faham maksudnya ya? Nah, kalau bata yabitu itu tidur juga, cuma tidur di malam hari. Yang seringnya antum pahami dengan bermalam. Menginap. Paham ya? Bermalam itu bata yabitu. Mohon salah ya. Tapi kalau umum apa tadi? Nama yanamu. Nam raqada yarqudu. Nam raqada yarqudu. Mohon salah? Na'am. Kemudian berikutnya juga dalam hadis tersebut ucapan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengisahkan ini? Al-Miqdad bin Al-Aswad. Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Berarti menunjukkan apa? Nah, barakallahu fikum, beliau waktu itu bisa jadi menyaksikan. Paham ya? Sehingga beliau mengisahkan suatu ketika atau dahulu Rasulullah datang di malam hari. Kemudian beliau mengucapkan salam. Ya ma'ruf, assalamualaikum. Tapi ucapan salam ini tidak sampai membuat orang yang tidur itu bangun. Namun ucapan salam tersebut didengar oleh orang yang sadar, yang belum tidur. Faham ya insyaallah ya? Hadisnya rawahu Muslim. Pertanyaannya, Muslim di sini Muslim bin siapa? Antum? Sudah berkali-kali ini. Muslim bin siapa? Pasangannya Bukhari Muslim. Nah, Muslim bin siapa? Abu siapa? Kunyah Abu siapa? Kemudian Muslim bin siapa? Muslim bin siapa? Yang jelas suaranya. Muslim bin
Muslim bin siapa antum? Muslim bin Hajjaj Abu Husain. Ingat-ingat. Oleh Imam Bukhari siapa namanya? Siapa kunyahnya? Siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Paham ya? Dihafalkan ya? Dihafalkan. Abu Hurairah siapa namanya Abu Hurairah? Antum? Abdurrahman as-Sakhr ad-Dawsi. Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri. Siapa namanya antum? Siapa namanya? Abu Sa'id al-Khudri siapa namanya? Muhammad Abdurrahman. Yang jelas siapa? Siapa? Abdullah. Nah, Abu Sa'id al-Khudri. Siapa namanya Abu Sa'id al-Khudri? Antum? Antum? Amir? Sudah belum? Belum ya? Dibantu. Umar. Belum juga? Muhammad. Belum? Taufik. Terlupakan lah Bas. Ahmad. Abu Sa'id al-Khudri siapa namanya? Naam, ahsan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Antum? Abu Musa al-Asy'ari. Sudah kita lewati beberapa hari yang lalu. Jangan lihat ya, diingat-ingat aja. Abu Musa al-Asy'ari siapa namanya? Antum? Antum? Abdullah bin Qais. Ya, hafalkan tapi ya. Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Kemudian Abu Qatadah. Abu Qatadah radhiyallahu anhu al-Ansari. Siapa namanya antum Abdullah? Abdullah Al-Harits bin Rib'i. Al-Harits bin Rib'i, Abu Qatadah al-Ansari. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu siapa namanya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu siapa namanya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu siapa namanya? Antum? Siapa namanya? Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah siapa namanya? Utsman. Abdullah bin Utsman. Naam. Ini yang kita ambil ya, insyaallah besok setorkan, dihafalkan semuanya menghafal. Ini pendek juga ini. Jangan pantang menyerah. Paham ya, langsung dikondisikan. Pendek. Itu semuanya setorkan, hafalkan. Na'am barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.